Silakan loh, pengalaman salibnya. Nah, saya saja deh, kelihatan tadi suara itu suara Pastor Adi tadi sebenarnya sih. Jadi saya Edison saja, Pastor, mau men-sharingkan pengalaman saya dengan salib. Selamat malam ya Pastor Adi. Malam Edison. Ya, jadi begini, ini sudah berapa minggu ini saya mau sharing. Nah, ini momen yang tepat mungkin. Saya juga punya salib nih, Pastor, banyak sepertinya, Pastor. Saking banyaknya, saya pernah sampai drop dari 95 sampai 75 kilo badannya. Wah, ya, jadi pengaruh. itu nggak tahu dah, saya nggak tahu. Itu gimana menurut Pastor? Dari 95, Bu Evodia tahu tuh badan saya seberapa, Pastor mungkin jarang ketemu saya ya, tapi Bu Evodia sendiri saya. Jadi pengalaman saya itu memang saat kita mengalami salib, saya sendiri ya pribadi sama keluarga, istri almarhumah, memang jujur saja berat sekali, tidak kuat untuk memikulnya. Sampai saya katakan sama Tuhan waktu di rumah sakit MRCC Semanggi, Tuhan, saya sudah tidak kuat Tuhan, saya sudah benar-benar tidak tahan Tuhan, badan saya sendiri ada sakit juga saya sebenarnya. Saya ini autoimun SS, diri saya ini, bukan hanya istri CA, namanya CANET, neuroendocrine gastro, 3, ganas langka. Di situ saya benar-benar dampingin istri, karena saya tidak punya putra-putri, saya sendiri, berdua saja sama istri. Ada mertua yang harus dijaga lagi. Bagaimana mau jaga istri atau mertua? Nah, itu dilema, itu salib yang berat. Sudah itu, dua-duanya sakit lagi. Mertua juga kondisinya, tulang belakangnya juga lemah. Nah, itu gimana saya terlalu, ya sebagai anak Tuhan, anak Allah, ya saya jalani saja. Berat sekali. Waktu itu kondisi saya juga lemah karena kena autoimun yang SS itu, badan kurus, terus badannya turun terus. Sudah itu sindrom, kayak ada tangan tuh nggak bisa megang, nggak ada kekuatan. Itu nggak ada tenaga, lemes, dan juga susah, gatal semua. Celiak namanya kalau gatal. Alergi apa aja, makanan macam-macam nggak bisa dimakan, seluruhnya berkata. Jadi hanya bisanya bubur, hanya bisanya yang tidak boleh ada gluten kan. Di situ saya ditambah istri lagi CA yang berat, dan juga badannya turun sampai belasan kilo, dari 60 lebih sampai 40-an kalau terakhir. Nah ini saya sendiri dampingin istri, nggak ada yang pengganti Pastor. Sendirian saya kan. Jadi adik ipar yang dipanggil untuk jaga mama. Nah di situ saya merasakan salib yang begitu berat. Kok kenapa kita ya? Kadang-kadang bertanya, Pastor. Istri saya juga bilang, apa dosa saya? Apa salah saya? Sampai kok harus dapat yang berat sekali? Tuhan, kok berat sekali Tuhan? Penderitaan yang Tuhan berikan ini sudah melampaui batas, sampai dia ngomong. Saya sampai telenyu saya dengar waktu dia ngomong begitu. Saya sendiri sudah kondisi juga tidak bisa apa-apa. Disitulah saya merasakan salib. Saya terus terang saja tetap pegang salib, walaupun kalau saya bilang harus dipanggil, saya siap Tuhan, bersamamu Tuhan. Jangan tinggalkan saya, tidak apa-apa. Tapi saya minta tolong Tuhan, istri saya sembuhkanlah. Nah, di situ saya sendiri udah gak tahan, saya serahkan sama Tuhan, saya serahkan Tuhan ini diri saya, sama istri saya waktu itu. Di MRCC yang terakhir itu Romo Haris waktu itu, Pastor Haris yang kasih sakramen. Benar-benar sudah tidak tahan. Karena sudah berbulan-bulan kami ke rumah sakit. Nah, disitulah saya merasakan betapa beratnya hidup itu. Tapi di situ saya nggak menyangka Tuhan emang mendengarkan. Waktu tidak berlama-lama, pindah rumah sakit Mayapada di Tangerang, masuk ke rumah sakit karena istri tambah drop, kan udah rumah sakit sudah tidak terima. Artinya sudahlah,
tidak ada pengobatan lagi yang terbaik untuk istri kamu. Dia bilang sudah angkat tangan 4 ahli dokter yang spesialis loh. Mau diapakan pun tidak bisa. Radiasi tidak bisa. Kemo tidak bisa. Dikasih dioperasi untuk bagian ususnya karena lambungnya kena, ya, yang sudah pendarahan juga tidak bisa. Sudah mau di apalagi segala-gala obat sudah nggak bisa. Bawa pulang dirawat saja. Waduh, di situ saya telenyuh sekali. Hidup saya ini nggak bisa. Jadi saya langsung refleksikan, di dalam hidup ini tidak ada yang ahli dalam dunia ini. Cuma hanya Tuhan Yesus, saya bilang. Karena mereka sudah suruh pulang. Saya gitu, tegas saya bilang. Ya kalau sudah nggak bisa lagi, saya bawa pulang, saya serahkan Tuhan Yesus sajalah istri saya. Saya gitu. Ya, saya bilang, Cu, panggilan istri saya, panggilan namanya, Cu, ya kita pulang aja lah. Kita percaya sama Tuhan saja, serahkan sama Tuhan saja. Begitu. Karena 4 dokter sudah ahlinya udah nggak bisa. Itu rumah sakit terkenal, tim dokternya juga semua hebat-hebat. Angkat tangan semua, Pastor. Jadi ya saya bawa pulang. Nah itulah salib yang saya rasakan berat sekali dalam hidup. Belum pernah saya alami. Dalam pelayanan di luar saya boleh katakan di mana saja saya pelayanan. Tapi dalam menghadapi istri sendiri, waduh, apa beratnya. Gimana saya bisa senyum, gimana saya bisa sukacita, gimana saya bisa tenang, gimana saya bisa merasakan istirahat, nggak ada waktunya. Dalam tiap jam, berapa menit tidur, mata harus buka. Karena tiap kali keluhan dari istri. Nah inilah saya ngalamin salib penderitaan. Tapi di situ ada sumbernya yang saya rasakan. Tuhan mendengarkan. Tidak lama saya pindah rumah sakit, setelah dari rumah, singkat katanya ke Rumah Sakit Mayapada, dikunjungi oleh teman-teman dari Legio, Pak Mulyadi, Bu Maria, Ibu Johana, Pak Sugi dari Legio kami, dari kelompok doa Tesera di Giri Loka itu. Terakhir doa di Mayapada untuk istri saya. Kebetulan di rumah sakit itu di IGD masih boleh dikunjungin. Masih pandemi kan, boleh masuk. Nah didoakanlah istri saya itu. Kami, jujur saya doanya sudah habis-habisan, Pastor. Udah nggak ada apa. Istri saya udah lemah karena tidak bisa makan, diinfus saja. Sudah sebulanan. Infusan dengan minuman yang cairan saja. Karena lambungnya sudah rusak sekali. Dan nggak bisa diapa-apain, dokter bilang. Bawa pulang sajalah ke bahasa kasarnya ya. Tapi artinya dirawat di rumah, bahasa halus. Jadi ya, istri saya masih bilang, ya cobalah ke Mayapada, katanya ada dokter yang bagus sekali, katanya. Ternyata yang diharapkan istri itu tidak terwujud. Tapi yang terbaik ternyata. Waktu terakhir didoakan di ruang IGD, istri dia tanya, Cu, Ibu Yohana tanya, apa yang kamu inginkan didoakan? Jawabannya biasanya kan kalau orang sakit kan mintanya sembuh ya. Mintanya supaya nggak sakit, karena dia kena yang ganas ya, yang galak, ganas sekali di dunia itu, CA itu. Nah dia bilang apa? Berikan yang terbaik kepada Acu. Diberi yang terbaik buat Acu, Tuhan, itu saja dia bilang, yang terbaik. Ya tidak lama habis didoakan malamnya sudah berpulang. Itulah Pastor. Jadi salib yang terakhir yang saya bilang, yang saya yakinkan di salib itu ada kemuliaan, ada kemenangan. Tuhan mendengarkan doa saya. Jadi melalui teman juga doa, banyak teman yang doakan dari Padre Pius Prayers Group juga, ya melalui Bu Ike yang masukkan dalam daftar doa setiap malam, sehingga ya artinya istri sudah selesaikan tugasnya perziarahan di dunia ini, sehingga salib yang dipikulnya dia sudah dibalik menjadi salib kemuliaan, salib kemenangan, salib sukacita bahagia kekal yang saya imani itu, Pastor. Dan saya sendiri hari ini kondisi saya pun sudah bertambah baik dan terbaik, pulih. Jadi waktunya semua waktunya Tuhan,
Sehingga saya percaya seperti Pastor tadi jelaskan, selalu berpikiran negatif. Ternyata kita bikin positif, ada kemenangan. Karena Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Karena saya sendiri pribadi sudah serahkan ke Tuhan, dan istri pun pada malam itu waktu di ruangan sudah doa juga, penyerahan aja, serahkanlah ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Dan tidak ada suara lagi, akhirnya dipanggil. Demikian Pastor. Jadi kesaksian saya, salib adalah salib kemenangan, salib adalah kemuliaan, salib adalah salib kedamaian abadi di surga untuk istri saya, Acu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Edison. Terima kasih sharingnya. Anda tidak sendirian ya, pada waktu itu pasti banyak yang mendoakan, banyak yang hadir. Iya, betul, Kira banyak itu sekali. juga Pastor. Banyak. dalam situasi itu ada yang hadir saja itu sudah dorongan rohani yang kuat untuk kita. Saya kira pengalaman yang sama ketika orang-orang yang kita kasihi pulang itu, Bapak Ibu saya juga dalam kondisi yang kurang lebih seperti itu. Artinya ada prosesnya, dan ketika ada orang-orang yang hadir mendampingi, kita tidak merasa sendirian gitu ya. Ya, Baik, ya, terima kasih Pastor. sama-sama Benar. Pak. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih Pak Edison, sharingnya menguatkan kita semua ketika kita merasa terkadang kita paling menderita, kita dengar lagi ada orang jauh lebih menderita tetapi bisa menikmatinya ya. Seperti tadi Pak Edison menerima sebagai satu kemuliaan.